try this food? Selamat pagi pemirsa DS. Lain dulu, lain sekarang, selalu ada yang seru di Dulu Sekarang. Yap, kali ini kita akan berkunjung ke Pulau Seribu Masjid, Lombok. Oke pemirsa DS, sekarang saya mau tanya nih, pada tahu nggak ya kira-kira apa sih artinya Lombok? Yuk. Halo. Halo. Menurutmu artinya Lombok tuh apa sih? Cabe, Nah kalau misalnya mbaknya terpikir tentang Lombok apa? pantainya, Artinya? cabe. Kalau Lombok artinya secara umum itu cabe. Cabe, pade, pante. Lombok dalam bahasa Jawa memang artinya cabe ya. Gak heran jika banyak yang mengasosiasikan Pulau Lombok dengan cabe. Padahal bukan itu loh artinya pemirsa DS. Konon nama Lombok berasal dari kerajaan Mataram lama di Jawa Tengah yang kekuasaannya meluas dari barat sampai ke timur Indonesia. Yap, dulu banyak rakyat Mataram yang pergi berlayar ke arah timur melalui Laut Jawa menggunakan perahu bercadi. Mereka berlayar lurus ke timur dan mendarat di sebuah pelabuhan yang diberi nama Lombok dengan akhiran huruf Q, yang artinya lurus dalam bahasa Sasak. Hal ini bertujuan untuk mengenang perjalanan panjang yang telah ditempuh itu. Nah, pemirsa DS, pesona Lombok juga nggak kalah kok dengan Pulau Dewata. Bagi mereka yang menyukai ketenangan, biasanya memilih pergi ke Lombok. Nah, ini dia destinasi wisata favoritnya yang mendunia, Gili Trawangan. Yap, bahkan di tahun 2011 lalu, majalah pariwisata Lonely Planet Bus pernah merilis sebuah buku panduan perjalanan dan memasukkan Gili Trawangan sebagai salah satu dari 10 kawasan yang paling direkomendasikan di dunia untuk dikunjungi. Padahal dulunya Gili ini merupakan tempat pengasingan para tahanan dan narapidana kerajaan loh. Terletak di arah barat Pulau Lombok, Gili Trawangan merupakan sebuah pulau kecil sepanjang 2 km dengan lebar 1,5 km. Kita bahkan bisa mengelilingi pulau indah ini dengan hanya berjalan kaki loh. Apalagi nih, naik kendaraan bermotor memang dilarang di dalam kawasan wisata ini. Nggak cuma bebas polusi, pulau ini memiliki pantai berpasir putih dengan air laut biru yang jernih. Wah, benar-benar memanjakan mata deh. Gak heran ya kalau Gili Trawangan menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar dari sektor pariwisata di Lombok. Kawasan ini memang gak pernah sepi dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekalipun bukan berarti cabe, Lombok juga merupakan destinasi wisata terpedas di Indonesia loh. Yap, predikat ini disandangkan kepada Lombok yang punya menu-menu makanan khas bercita rasa pedas. Bahkan sebuah situs pencarian traveling Skyscanner pernah mengeluarkan riset mengenai destinasi terpedas di Indonesia. Dan 31% dari respondennya memilih Lombok di posisi pertama. Nah pemirsa DS, mumpung saya lagi ada di Gili Trawangan nih, saya mau cari-cari wisatawan luar negeri yang bisa diajakin tantangan makan pedas. Oh, hello sir. Hello. Hi, I'm Sheila. Hi. I want to ask you if you want to join my spicy food challenge. Spicy food challenge. Oh yes, of course. Where is that? Do you love the spicy food? I love spicy food. Let's go. Okay, thank you. Let's go. Hello sir. Hello. Hi, I'm Sheila. I'm Chris. Okay, Chris, I want to ask you to join my spicy food challenge. Spicy food challenge. Is very spicy? I don't know. What kind of food? Indonesian, local.
It's local, it's Indonesian. I just want to order some food, but... But I'll treat you the spicy food. Let's go. All right, let's go. Yeah, Come on, come on. come on, come on, come on, come on, come on. Oke deh kalau gitu, siap-siap ya. Nah, menu tantangan pedas kali ini adalah pelecing kangkung pemirsa DS. Nah, jadi peraturannya kita akan cepet-cepetan menghabiskan pelecing kangkung yang super pedas ini dalam waktu 5 menit. Do you understand? 5 menit. Okay. Do you understand? 3 minutes, 3 minutes, 5 minutes. 1, 2, 3, ya mulai. Ayo, ayo, ayo. Siapa paling cepat dan tahan sama pedasnya pelecing kangkung ya? I like this food. Baru beberapa suapan aja udah langsung bikin keringetan, mata berair dan mendadak pilek nih. Hal ini disebabkan oleh kandungan kapsaisin dan alil isothiocyanate yang berasal dari cabai. Yap, keduanya menyebabkan kondisi iritasi pada berbagai selaput yang melindungi paru dan berbagai lubang di tubuh. Jadi normal kok kalau kepedesan dan muncul reaksi seperti ini. Karena inilah bentuk mekanisme perlindungan tubuh. First time I see you, you make me cry. Wah, biasanya sih orang bule nggak tahan sama pedes ya. Loh. Tapi kok ini malah ada yang bisa habis duluan sih? Aduh, pedas banget pemirsa. Yang pemenangnya dalam tantangan kali ini adalah Fred! Saya orang Lombok. Pantesan. Saya unggan, tajam. Tanaman cabai yang sudah ada sejak dulu diperkirakan pertama kali masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pelaut Portugis Ferdinand Magalhães pada tahun 1519. Nah, sampai sekarang cabai menjadi bumbu penting dalam pembuatan berbagai masakan khas Indonesia dan juga Lombok. Makanya apa jadinya ya kalau di Indonesia nggak ada cabai? Wah, jangankan nggak ada, ketika harga cabai sedang meroket pun pasti membuat kehebohan. Ingat dong ya, beberapa waktu lalu harga cabai menembus angka Rp140.000 per kilogram. Satu biji cabai bahkan sempat dijual Rp2.000 di pengecer. Ngomongin soal kuliner pedas, selain pelecing kangkung dan ayam taliwang, Lombok juga punya ayam rarang sebagai salah satu menu yang gak boleh dilewatkan untuk dicicipi. Nama Rarang merupakan nama sebuah desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yap, warung khas Rarang ini sudah berdiri kurang lebih 50 tahun yang lalu dengan 4 generasi yang masih mempertahankan resep warisan turun-temurunnya. Jadi soal rasa nggak diragukan lagi deh. Sampai-sampai banyak pengunjung yang sengaja datang langsung ke Rarang demi menyantap ayam khas ini. Ayam rarangnya satu ya? Saya pun nggak mau ketinggalan dong untuk ikut menyicipinya. Ini dia ayam rarangnya pemirsa DS. Kalau dibanding ayam taliwang, dia terlihat lebih berkuah dan juga lebih pedas. Tapi saya nggak tahu nih, makanya sekarang saya mau cobain dulu ya. Untuk bisa mencicipi satu porsi menu ayam khas Rarang ini, kita hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp35.000 saja pemirsa DS. Pemirsa DS, ternyata ayam rarang nggak sepedas penampilannya. Rahasia utamanya ada di bahannya yaitu sebia gero atau cabai kering yang justru membuat menu ini nggak pedas dan menjadi bahan pengawet alami. Wah, biar nggak penasaran, kita intip dapurnya yuk. Untuk membuat ayam rarang cukup sederhana pemirsa DS. Ada terasi, cabai rawit, dan cabai merah kering atau yang disebut dengan sebia gero. Yap, cabai inilah yang membuat ayam rarang bisa tahan dan tidak basi karena sudah mengalami pengeringan oleh sinar matahari. Tak lupa juga bumbu dan bahan rempah lainnya ya. Nah, sekarang waktunya menghaluskan semua bahan-bahan dengan cara diulek. Harus sampai benar-benar halus ya pemirsa.
Kalau sudah, baru deh goreng sambalnya. Nah, inilah yang membedakan ayam rarang dari menu khas Lombok lainnya. Dari dulu sampai sekarang, bagian mengolah bumbu dipegang langsung oleh generasi keempat dari penemu ayam rarang. Ya, semuanya demi menjaga cita rasa yang khas dan rahasia resep turun-temurun. Setelah bumbu sambal matang, lalu ditaruh di atas ayam yang sudah dimasak dan dipotong kecil-kecil. Tara, ini dia ayam rarang khas Lombok. Lombok sesuai dengan namanya menjadi salah satu daerah penghasil lombok atau cabai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, cabai tumbuh subur di Lombok. Bahkan di awal tahun 2017 Februari lalu, Lombok mampu mengirim 558,647 ton cabai ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai karena cuaca ekstrim dan stok terbatas, maka pemerintah Lombok pun mulai menggiatkan program tanam cabai sejak awal 2017. Pulau Pedas Lombok seakan menjadi destinasi wisata di Indonesia yang tak pernah habis dibahas ya. Yap, misalnya saja villa yang berlokasi di Teluk Mentigi, Lombok Tengah ini. Wah, memasuki kawasan dari villa ini, kita akan disuguhkan dengan suasana yang unik. Ya, bangunan di sini dibentuk berupa mini dome atau kubah-kubah kecil yang hampir mirip dengan rumah Eskimo, tapi dengan desain alam Mediterania. Wih, keren ya. Kalau kata anak sekarang sih, Instagramable banget deh. Dulunya tempat ini merupakan pusat pemberdayaan untuk belajar kerajinan dan kesenian. Namun mulai 2016 lalu, tempat ini pun mulai dibuka untuk umum. Nah, nggak cuma menyuguhkan pemandangan yang indah, tempat ini menyediakan masakan lokal untuk disantap yang dijamin kelezatannya. Lombok memang indah pemirsa DS. Nah, cuaca panas kayak gini, saya mau bikin sesuatu yang pedas, tapi juga menyegarkan. Kira-kira apa ya? Penasaran? Pernah mendengar minuman pedas bernuansa segar? Yap, inilah dia wedang Lombok. Oke, sekarang kita mau bikin wedang Lombok. Nah, apa aja nih bahan-bahannya? Ada jahe, merica, serai, kayu manis sama cabai. Oke, pertama-tama kita ngapain dulu? Pertama kita rebus lalu kita campur semua bahan ke air. Wedang Lombok dibuat dari rempah-rempah tradisional pemirsa DS. Cara membuatnya mudah banget. Jahe, kayu manis, merica, serai, dan cabai dimasukkan secara utuh ke dalam air mendidih. Nah, kalau sudah tinggal disaring. Lalu tambahkan beberapa es batu deh. Wedang Lombok pun siap dinikmati. Nah, ini udah jadi. Gampang banget kan bikinnya? Menikmati indahnya Lombok dengan segelas wedang Lombok, wah benar-benar nikmat pemirsa DS. Cabai yang menjadi salah satu bahan utama tentunya memberikan sensasi berbeda dibanding wedang pada umumnya. Benar-benar segar pemirsa DS. Nah, habis ini masih ada informasi menarik lainnya dari Pulau Lombok. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.
Pemirsa, setelah ini masih ada sensasi pedas lainnya dari Pulau Lombok. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Stay tune di Dulu Sekarang ya.